王金忠，王金忠，王爷还有王金忠，王有还有。Ya hayo anjong wayang yo hayo. Garuda Pancasila, ure aku lawan dukung ure. Anies Baswedan cuma gini dipanggil Bawaslu. Sementara Luhut Binsar Panjaitan begini kok nggak ngapa-ngapain. Banyak gubernur pendukung Projo gini kok nggak masalah. Teramat dolim rezim ini. Bukan hanya Anda yang dibohongi, Allah dibohongi, alam dibohongi, malaikat dibohongi, apalagi Anda. Rek Pancasila dasar negara, dek rakyat adil makmur sentosa, pribang saku. Ayo Mas, perhatikan Ustaz ya, tidak ada satupun masjid yang nolak saya. Ngosipin orang, Syanu udah begini, Syanu udah pindah partai. Nah, itu kalau dia praktisi partai. Kalau orang sifat ngomongin orang ini nggak dihabisi dengan zikrullah, mengenal Allah, ilmu agama nambah, ilmu dalil nambah, tapi penyakit ini belum sembuh. Apa yang terjadi? Nanti dalil agamanya dia gunakan untuk mencari kesalahan orang yang dianggap saingan dia dalam beragama. Kan ibu, cowok-cowok aja senang ngomongin, ngegosip. Enggak? Coba lihat ILC, isinya apa? Cowok-cowok lebih dominan itu. Ada yang senyum-senyum. Karena pengalaman biasa begitu ya. Sohib lah kita, dulu kita sama. Tapi emang mau sama terus. Nggak ada perubahan terbaik. Ngegosip tuh asik, ngegosipin orang kawin lagi, gosipin orang cerai lagi, ngosipin orang ini itu, seneng asik, walaupun hasilnya nggak ada manfaatnya. Ya, ngosipin orang, Syanu udah begini, Syanu udah pindah partai. Nah, itu kalau dia praktisi partai. Kalau orang sifat ngomongin orang ini nggak dihabisi dengan zikrullah, mengenal Allah, ilmu agama nambah, ilmu dalil nambah, tapi penyakit ini belum sembuh. Apa yang terjadi? Nanti dalil agamanya dia gunakan untuk mencari kesalahan orang yang dianggap saingan dia dalam beragama. Itu curahan Imam Ghazali. Imam Ghazali ngomong di kitab Al-Munkis Minadola dan di kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata terjadi di setiap masa. Kalau dulu preman yang diperebutkannya kan kawasan, benar nggak? Ini lapak gua nih, lu jangan macam-macam masuk sini, ya nggak? Kan gitu. Maka dulu preman-preman ini harus nyiapin keilmuannya, ilmu kebal lah, jawara lah, segala macam, untuk persiapan kalau suatu hari tiba-tiba terjadi bentrok, berebut. Kalau ada yang masuk ke dalam, tengkar. Pasar-pasar kaget namanya, nggak pasar kaget sini. Cuma hari A doang adanya, dan itu orang berebut. Yang datang jam 3 dapat. Kalau datang jam 6 ya salam. Maksudnya apa? Orang kalau di hatinya dunia, dia akan memperebutkan dunia. Kalau di hatinya popularitas, dia akan memperebutkan popularitas. Kalau ustadz, apa yang diperdebatkan? Jamaah. Karena jamaah itu asyad itu. Tapi dia lupa, ya. Dia lupa. Ustadz tidak perlu jamaah. Jamaah yang perlu ustadz. Maka ustadz harus punya pendirian, harus punya nilai yang nggak bisa ditawar oleh jamaahnya, yang membuat jamaahnya ikut dia. Itulah prinsip beragama yang kuat. Itulah ma'rifatullah hakiki. Itulah ilmu ma'rifat yang Allah turunkan ke dalam kolbu. Itulah sebabnya juga kenapa ada kuburan dikunjungi. Karena orang yang dalam kubur itu sampai sekarang ma'rifatnya masih dipakai, ilmu dia masih diamalkan.
Kalau dia cuma orang tua biologis, meninggal anaknya, cucunya udah nggak tahu. Tapi kalau dia orang tua biologis plus orang tua rohani, kami kemarin ziarah orang wafat tahun 1858, 1858, udah berapa tahun tuh? 1858, sekarang 2002, kita masih ziarah ke dia. Karena ilmu dia masih ada pada kita gitu. Orang-orang ini nggak pernah berubah. Ketika syekh-syekh yang saya kunjungi itu dulu, mereka dianggap bid'ah, mereka dianggap orang yang syirik, nggak pernah berubah, dia biasa aja, nggak pernah juga jawab dengan kata-kata kasar, biasa sekali. Idfa' billati hiya ahsan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang makan Allah, itulah perlu mengenal diri. Di mana masalah diri ini? Ya, jangan-jangan kita sudah menjadi panitia surga dan neraka, pemilik kebenaran, tukang bersih-bersih masjid katanya, ya, tukang bersih-bersih ahli bid'ah. Loh, apa bedanya ente sama Wahabi kalau begitu? Yang klaim begitu kan Wahabi, sehingga Wahabi nggak ada apa. Mereka ketika masuk masjid bunci aja bawaannya sama orang-orang yang sholawatan, orang yang nggak seneng. Emang kita mau mengalami hal yang sama, mau mengulang kesalahan itu? Itulah pesan Imam Ghazali dalam Al-Munkis Minad Dolam. Ya, karena ustadz itu menjadikan jamaah sebagai aset, maka dia berebut jamaah. Karena ustadz itu menjadikan popularitas sebagai aset, dia akan berebut popularitas. Hadir dilihat, kok orangnya sedikit, kok yang saya rame, gelisah itu. Berarti dia nggak bermakrifat. Siapa yang menggerakkan orang ini hadir dan orang ini tidak hadir? Karena Allah. Kalau dia protes begitu, dia protes kepada Allah. Ini yang mereka nggak paham. Nah, nanti dicari-carilah, karena dia ahli dalil, cari dalil. Kalau Pak politik, cari-cari kesalahan politik, ya kan? Itu paling enak Pak, kesalahan politik, karena nggak ada dalilnya, suka-suka aja ngomong. Kalau ngomongin ayat, bahaya tapi asik, ya, karena nanti jadi panitia surga, panitia kekafiran dan keislaman. Barangkali itulah satulah dari ibu-ibu kalau ada, ya. Mengenai sholat, karena Allah itu bersama kita dalam sholat. Jadi begitu khusyuknya kita dalam sholat, kadang-kadang ya, ini penjernihan hati. Jadi kadang-kadang kita dalam sholat itu fana di dalam sholat. Jadi yang berbuat itu adalah Allah dalam sholat. Alhamdulillah. Bilulu Allah sholat Bu ya. Ya, ada pertanyaan agak cius ini, agak serius. Jadi supaya sholatnya khusyuk, harus menyadari bahwa yang sholat itu Allah gitu ya. Imam Ibn Arabi, Imam Ahlus Sunnah, terkenal ketasawufannya, tapi orang banyak salah faham. Beliau ini sudah korban, sampai sekarang banyak orang mengkafirkan beliau. Padahal yang mengkafirkan tidak banyak, hafal hadis melebihi beliau, hafiz Quran juga mungkin belum tentu, ya. Imam Ibn Arabi kata beliau apa? Kalau ada orang ngomong begitu, jika engkau mengatakan hamba yang sholat, hamba itu tidaklah mampu sholat kecuali dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya ruku sujud kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah, bukan dengan Allah kalimatnya, dengan izin Allah. Jika engkau mengatakan bahwa bukanlah hamba yang sholat, tapi Tuhan yang sholat, sejak kapan Tuhan berkewajiban sholat? Kata Imam Ibnu Arabi. Mantap nggak akidahnya itu? Mantap akidahnya. Jadi keliru orang mengatakan dia sholat karena dia mampu sholat. Tapi keliru juga, su'ul adab orang yang mengatakan yang sholat ini Allah. Su'ul adab, buruk adabnya.
Terus yang benar gimana? Yang benar itu menjadilah engkau hamba. Jangan pernah mengklaim menjadi Tuhan. Ya. Kata sebagian orang nih, makom tertinggi ketika engkau merasakan di dalam dirimu ada Tuhan. Ya salam. Sejak kapan Tuhan berada dalam diri? Itu bahasa yang salah. Bahasanya harus diluruskan. Maksudnya bukan begitu. Ma'rifat tertinggi ketika engkau menyadari, mengenali dirimu bahwa dirimu adalah hamba, sedangkan Allah adalah Tuhan. Itu. Dirimu adalah nama yang Allah tajalikan, sifat yang Allah nyatakan, af'al yang Allah nyatakan. Itu kan saja diribet tuh. Bukan kita jadi Tuhan. Apalagi yang sholat Tuhan. Jadilah barangkali Tuhan sebayang tuh. Ya, mungkin nggak Tuhan sholat? Kalimat sholat pada Allah cuma satu itu aja. Atau di hadis ada berapa? Tapi sholat di situ artinya bukan sholat, tapi memberi sholawat, memberi rahmat. Innallaha malaikatahu yushollun. Yushollun beda dengan yuqimus sholat. Yushollun artinya melimpahkan kasih sayang, melimpahkan rahmat. Jadi sholawatnya Allah kasih sayang yang dilimpahkan. Sholawatnya hamba meminta kasih sayang kepada Allah. Ya, maka pelajarilah ilmu mengenal diri yang membuat diri kita puncaknya merasakan diri kita benar-benar hamba. Kalau hamba nol, tapi nol itu ada. Ya, nol ada nggak? Ada, tapi dia tidak bernilai di hadapan Allah. Man arafa rabbahu halak. Siapa yang sadar bertuhan, dia merasa dirinya nol. Tapi nol bukanlah satu. Hamba tetaplah hamba, nol tetaplah nol, kosong tetaplah kosong. Sedangkan Allah yang Maha Esa, dia yang ada dengan sendirinya. Selamat jadi hamba, ya. Kalau hamba, sempurna enggak sholatnya? Enggak. Maka lafaznya aqim, berusahalah engkau menunaikan sholat. Bukanlah atimus sholat, sempurnakan sholat. Tidak ada ayat begitu. Karena Allah Maha tahu kita tidak mampu menyempurnakan sholat. Ustadz apalagi? Ustadz kalau menjelang khutbah, itu ingatnya teks khutbah sebelum sholat. Selesai khutbah, ingatnya, saya tadi salah apa ya? Itu curhat sebelum belajar ma'rifatullah. Ya. Benar gak Bu ya? Sama, CS kami. Beliau ini pengkhotbah. Ambo dulu pengkhotbah, kini sudah jarang. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kita sholat, jadilah hamba, bukan merasakan kita menjadi Tuhan. Hamba itu merasakan fi'il Tuhan pada diri, perbuatan Allah pada diri. Hanya boleh sampai di situ, Bu, saya jelasin malam ini. Ya, nggak boleh lebih, udah dikasih titik. Ya. Tik gitu, udah nggak boleh nambah lagi, sudah ada sinyal di hati, cukup gitu ya. Karena kalau diterusin juga tumpah air, kalau udah penuh tumpah dia nggak ada ya. Barangkali itu kesimpulan sederhananya. Kalau bisa sekali sebulan ada majelis ya, majelis zikir lah. Kalau perlu nanti kita ada beberapa ustadz di Jakarta yang zikirnya sudah mateng lah ya, dan mereka bisa ngajar kitab akidah Ahlussunnah, hadis ya. Nanti kita kirim ada 2-3 ustadz sekali sebulan, mau nggak usah di masjid, di rumah. Saya maunya ibu-ibu di rumah ya, karena kalau masjid banyak yang punya, kalau rumah cuma satu yang punya ownernya ya enggak, rumahnya bisa diganti-ganti ya. Kalau di masjid pengajian umum, tapi kalau pengajian khusus bisa membina, nanti ada targetnya, ada hasilnya nanti kita pakai buku ya. Ntar sekali berapa bulan saya hadir ya. Ini ada Buya Dr. Aldomi, ahli tafsir, nanti ada Buya Zul Asfi, ada Buya
Lora, ya, orang Madura, ahli hadis, semuanya nih ahli semua baca kitab. Mereka habis ngajar nanti mimpin zikir, mau nggak? Tapi jangan pandang sosok, pandang ilmu. Jangan terjebak pada sosok. Jadi lihat ilmu yang disampaikan, jangan terjebak pada sosok. Kita tidak sedang membangun figur, kita sedang membangun